Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ketua DMI Kecamatan Durensawit cabang, orang tua kami Pak Haji Tobri Hasan, sarjana agama yang sudah hadir sejak tadi, Ketua DMI Ranting Malaka Jaya Pak Bambang yang semoga dirahmati Allah, Ketua FKUB Pak Haji Sarkawi atau yang mewakili, ketua-ketua LMK di lingkungan Kelurahan Malaka Jaya, ketua-ketua RW, ketua masjid, beserta lembaga yang ada di lingkungan Kelurahan Malaka Jaya, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sudah sampai sekian ratus kali untuk kita bersilaturahim, membangun ukhuwah, membangun kesolehan sosial. Nah, dari yang sudah kita bangun ini, ya tentu apa yang sudah kita hasilkan dalam kehidupan kita ini. Tentu tadinya sudah disampaikan, ada boti, apalagi banyak hal ya yang sudah dihasilkan dari membangun kesolehan sosial bersama. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, terkhusus kepada tuan rumah Pak Nur Yahya DRS MM yang baru saja juga menyampaikan sambutan yang padat kegiatannya di sini. Mudah-mudahan tentunya akan terus untuk dilanjutkan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, sebetulnya materi ini lanjutan dari apa yang saya sampaikan kemarin secara review. Yang perlu kami sampaikan bahwa hidup kita ini yang paling pokok dua hal yang mesti harus kita terus bangun, ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Upaya kita untuk terus menjaga kesolehan ritual kita, baik sholat kita, zikir kita, ibadah-ibadah yang bersifat ritual individual. Tetapi tidak kalah penting tentu adalah ibadah sosial. Nah, oleh sebab itu yang berkaitan dengan ibadah ritual, tentu bagaimana upaya kita untuk meningkatkan diri kita. Dari dalam Al-Quran itu perintahnya, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu, ibadailah Rabbmu. Siapa itu Rabbmu? Dialah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun. Jadi bagaimana upaya kita itu untuk ada progres dari manusia menjadi muttaqin begitu. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi
Ada 5 tingkatannya, dari manusia naik menjadi muslim, muslim menjadi mukmin, mukmin menjadi muhsin, muhsin menjadi muttaqin. Nah, itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itulah yang terus kita upayakan. Tetapi tidak kalah penting bagaimana upaya kita untuk membangun kesolehan sosial, karena ini perintah Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu dapat rahmat. Jadi tidak ada kata lain Bapak Ibu, ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka yang paling penting kita harus bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan saudara kita. Karena banyak orang juga Pak, berdamai dengan dirinya aja kadang belum bisa ya. Berdamai dengan dirinya itu maksudnya kadang-kadang antara pikiran, perasaan, lisan, lambe kita itu sama perbuatan kita itu seringkali belum selaras. Itu berarti dia belum bisa berdamai dengan dirinya. Nah, bagaimana juga kita bisa berdamai dengan lingkungan, bisa berdamai dengan saudara kita, barulah turun rahmat. Ketika itu tidak ada, maka sebaliknya, ya kan, turunnya rahmat itu karena kita berdamai, nah gitu. Bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kalau kita tidak bisa melakukan itu, ini ya semacam ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana upaya kita untuk terus melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim min. Bersama tuh nasi satu piring hanya hitungan menit dan detik habis dalam waktu yang singkat, hanya hitungan menit dan detik. Karena apa? Adanya kebersamaan. Bapak Ibu, dulu mungkin kita sulit sekali tuh ngurus-ngurus yang berkaitan dengan poti dan lain sebagainya, tapi dengan adanya DMI, karena adanya kebersamaan, disitulah kita akan diberikan kemudahan. Kita tahu caranya pada akhirnya. Nah, begitu. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, yang paling penting itu adalah kebersamaan. Walaupun memang dari 5 ini ada yang unik di jari kita ini. Ini filosofi ya Pak. Ini bukan metal ya, tapi filosofi hidup. Ini yang menggagas itu Sunan Kalijogo. Jadi kalau ibu sulit menentukan mana yang kalah, mana yang menang, ini menentukan. Kalau ditanya mana yang paling menangan, kalau ini mana yang menang Pak? Ini jempol dengan kelingking. Mana yang menang? Kelingking, yang kecil malah ya. Kalau begitu yang hebat kelingking dong. 13 mili. Mananya apa? Kelingking kalahnya sama siapa Pak? Telunjuk. Kalau itu telunjuk pernah kalah nggak? Siapa? Itu ternyata semuanya nggak ada yang paling menangan. Orang yang banyak duit butuh pemikiran, orang yang cerdas butuh ini butuh itu. Jadi ternyata sekali lagi yang paling hebat itu adalah kebersamaan. Ini ayat Al-Quran yang memberikan filosofi kepada kita berkaitan dengan wafil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi ini ada ayat-ayat Allah jika kalian meyakini. Wafi anfusikum afala tubsirun, dan termasuk dalam diri kita ini juga apakah kita akan memperhatikan seperti sederhana saja.
Kalau tangan saja nggak bisa bersama, kita akan mengalami kesulitan dalam hidup. Bapak Ibu, maka dari itu, marilah Bapak dan Ibu, kita menjadi orang yang masuk dalam kelompok yang terbaik. Dalam kehidupan kita ini biasa, Pak. Katakan sebuah organisasi, DMI atau pengurus masjid, orang hidup itu ada saja. Ada orang yang katanya begini, Pak. Nih, emang pikirin, ada nggak Pak orang yang begitu? Mau masjid, mau maju, mau enggak, emang gue pikirin. Itu ya. Kalau di sini nggak ada. Kalaulah ada udah pindah orangnya. Nah, terus yang kedua ada lagi tuh. Biarin, kita sudah enak di sini. Ada lagi yang kacau nih Pak. Gue ganjel. Jadi sulit sekali untuk mengembangkan masjid misalnya. Apalagi DMI dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak termasuk yang ini, tidak termasuk yang itu. Ini juga jangan. Mari kita masuk barisan sekecil apapun yang kita sumbangkan dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Bapak minimal tidak bikin masalah gitu. Ikut dorong walaupun tenaganya ngos-ngosan. Kapasitas kita memang minim ya. Tapi upaya kita untuk terus masuk dalam barisan mendorong. Inilah Islam mengajarkan kepada kita. Jadi ketika kita memudahkan urusan orang, ikut mendorong, Bapak Ibu kita pun akan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita membantu orang, pasti Allah akan membantu kita. Kita dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Mohon maaf, semata-mata bukan karena doa kita yang hebat, bukan sholat kita yang hebat, tapi apakah kita mau menolong orang lain atau tidak? Mau membantu orang lain atau tidak? Bapak Ibu, doa sholat kita ini sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, kita bersyukur di forum yang mulia ini, masjid-masjid kita ngumpul. Bayangkan ketika gerakan dari masjid ke masjid, kita gerakan dengan visi yang misi yang sama. Walaupun mohon maaf mungkin ada yang ganjil, ada yang ini. Tapi kalau yang dorong lebih besar, ini akan tumbang dengan sendirinya. Di RW dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah juga kita perlunya namanya sinergi. Nah ini gambar saja ya Pak, ilustrasi saja. Ada orang egois, sebetulnya inginnya untuk melakukan kebaikan kan. Cuman lagi-lagi kita punya keterbatasan. Dibatasi kalau kambing, dibatasi dengan ikatan tambangnya itu. Manusia ini punya keterbatasan Pak. Sehebat apapun manusia mesti punya keterbatasan. Siapa yang membatasi? Diri kita dan juga orang lain. Coba kalau kayak gini nih, kan udah nggak nyampe ke sana, nggak nyampe ke sana, nggak nyampe. Ribut terus akhirnya. Boro-boro untuk memikirkan kebaikan. Karena narik sana, narik sini udah nggak sampai, akhirnya berantem kan? Berantem, ribut. Udah ribut apa yang terjadi? Bukan hanya sekedar itu, batu hantam, udah berantem. Udah berantem sama teman, capek juga lama-lama ngomong, kita capek juga berantem ya, ngomong lagi. Udah gitu kita damai aja dah. Tapi udah bonyok kita itu. Negeri kita itu begitu. Negeri kita ini hancur bukan karena nggak punya apa-apa. Kita ini kaya raya, orangnya hebat-hebat, banyak profesor, banyak doktor. Tapi sering kali dibatasi oleh sesuatu yang menghalangi manusia sendiri. Kan kalau begini enak Pak, kita sepakat. Udah kita enak aja sini. Udah kita nikmati yang di sini, setelah itu baru ke sini. Sistem makanan. Apa yang ingin saya sampaikan? Seringkali banyak orang membangun sesuatu tapi didahului dengan lelah ria. Apalagi kalau berkaitan dengan diri kita. Mohon maaf Pak, ini sinergi. 1 tambah 1 berapa Pak? 1 tambah 1 berapa Bu? Banyak jawabannya 2. Yang nyebut kalau dijejerin dari 11. Dalam Islam enggak. Lebih hebat 1 tambah 1. Berapa? 1 tambah 1.
Tuh. Tadi Pak, waktu sendiri Bapak dapatnya cuma berapa? Tapi begitu ada nambah satu orang, berapa kita dapat? 27 pahalanya. 27. Itu karena adanya kebersamaan dalam hidup kita ini. Mari filosofi jamaah kita dalam sholat pun bagaimana kita bawa di dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Di samping memang ketika kita berjamaah saling menanggung, saling memberikan, saling mengingatkan, nilainya itu berlipat ganda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan juga kebersamaan kita pertama akan meringankan tugas tanggung jawab kita. Yang kedua menambah nilai. Yang paling penting sebetulnya menambah nilainya itu loh Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cepat saja karena saya cuma dikasih waktu sampai jam, tinggal 5 menit. Yang pertama Pak, apa yang harus kita lakukan? Ini singkatnya begini. Ada 6 T. T yang pertama, mari kita harus senantiasa ta'aruf. Kita harus kenal. Makanya kenapa kok kita ada suling keliling, kenal masjid sini, wah masjid ini kegiatan gini ya, besok saya juga mau ngikut seperti dia. Itu untuk apa? Ta'aruf, kenal. Ya, yang selama ini kita, kegiatan kita kayaknya sudah gini-gini, tapi ternyata yang itu lebih bagus ya. Nggak apa-apa, kita sekolah, sama-sama sekolah, saling bertukar pikiran, saling memberikan dan menerima. Ya tujuannya, saya yakin tujuannya dibangun kebersamaan DMI Subuh Keliling itu kan untuk memperkuat masjid-masjid itu. Yang mungkin masjid kemarin agak lemah, nggak ada kegiatannya, dengan melihat masjid yang itu disupport, oh kan luar biasa gitu. Bayangkan ketika kita sudah membangun masjid, ya gedungnya mewah tapi aktivitasnya minim, itu kan sayang juga. Nah begitu. Mari kita saling ta'aruf, mengenal. Yang kedua adalah tafahum, mencoba untuk lebih dalam lagi memahami kondisi yang ada. Bagaimana untuk saling tafahum itu? Yang berikutnya adalah kalau sudah kita saling paham, oh kurang ini, saling tausiah, saling memberikan nasihat, saling memberikan kebaikan. Itulah yang disebut dengan tausiah, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu tugas kita. Dan yang berikutnya adalah ta'awun. Nah setelah itu apa kekurangannya? Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Nah, ini kan jangan sampai kita ini disebutnya seperti umat Islam katanya kerupuk. Kerupuk itu Pak, seringkali kalau di black satu wadah black itu ribut, gesekan. Tapi begitu kerupuk ketemu air, seringkali plus itu belum benar. Nah, kita bukan kerupuk, kita ini adalah ketan. Begitu ketemu antara yang satu dengan yang lain, begitu hebatnya. Karena apa? Ta'awun. Yang tidak kalah penting, mari kita takaful, saling menjamin, saling memberi support, begitu ya, apapun sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang tidak kalah penting, yang keenam adalah takwa, upaya kita untuk saling melindungi, saling menjaga. Ya. Saling menjaga ini menjadi hal yang penting. Inilah kiat bagaimana kita membangun kebersamaan di antara kita. Memang bukan hal yang mudah, tapi harus terus kita upayakan dan kita usahakan. Sekecil apapun yang kita produk, sekecil apapun yang kita perbuat, insya Allah Bapak Ibu akan menjadi catatan di Lauhul Mahfuz. Dulu waktu ketua DMI-nya itu Pak Haji Bambang, gitu kan, jadi catatan penting. Nah gitu, jadi ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata itu juga nggak cukup. Perintah agama kita ada namanya wasakhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wasakhara lakumul laila wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ya itulah dalam bahasa agama namanya taskhir.
Kita sering mendengar hablum minallah, itu udah sering kita dengar. Bagaimana upaya kita untuk membangun ritual kita, hubungan kita dengan Allah. Ibadah ritual individual kita ini harus beres dulu. Yang kedua, kita sering mendengar hablum minanas, itu udah biasa. Tapi seringkali kita lupa terhadap satu ini. Mohon maaf, di luar Islam itu begitu hebat katanya ya. Karena apa? Sahoronya itu loh, sahoronya itu. Taskhir itu upaya kita untuk apa? Nah ini, gambarannya kira-kira begini, implementasi dalam kehidupan kita ini. Yang pertama ini adalah kita sebagai manusia. Di sisi lain ini tentu Allah, ya itu namanya kalau kesini namanya hablum minallah. Karena ini ada namanya manusia dengan manusia atau alam. Nah, kalau yang ini disebutnya sebagai ibadah mahdhah. Hablum minallah. Kalau hablum minallah itu lebih kepada iman kita. Ada kalau apa istilahnya ya? Ibadahnya bisa sholat, saum, berzikir, haji, dan semua ini adalah langsung kepada diri kita. Dan ini lebih kepada akidah dan ibadah. Ya, yang langsung kita berhubungan dengan Allah itu lebih membicarakan berkaitan dengan akidah dan ibadah. Ini yang paling esensi tentunya. Dan yang kedua, ini itulah namanya ghairu mahdhah. Artinya hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, inilah berkaitan dengan bagaimana perbuatan baik kita berlaku mulia, atau sering kita disebut dengan akhlak. Bagaimana akhlak kita terhadap sesama, ini menjadi hal yang sangat penting. Termasuk akhlak kita terhadap lingkungan kita, menjaga lingkungan, jangan sampai banjir, ya kan? Ya kemarin sudah ada perbaikan di RW berapa itu, tapi tidak tahu itu hasilnya gimana Pak. Kan udah diangkat tuh ya, dikasih gorong-gorong itu loh. Yang dulu kalau banjir sebentar aja itu, kalau hujan itu udah banjir tuh jalan yang samping gitu loh, samping lapangan. Mudah-mudahan ini menjadikan udah baik. Karena apa? Ya karena kita nggak menjaga lingkungan. Banjir itu kan disebabkan dari kita sendiri sebetulnya ya. Jadi berbuat baik dan berlaku mulia, itulah namanya akhlak dalam bahasa kita. Makanya dalam dimensi Islam itu ada 4. Yang pertama akidah, ibadah, akhlak, dan yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Ini yang tidak kalah penting, namanya taskhir. Ini semuanya adalah sebuah amunisi sebagai alat untuk kita agar ibadah kita ini khusyuk. Salat kita khusyuk karena makan kenyang. Bajunya bagus begitu. Ya. Bahkan baunya wangi begitu. Itu kan apa? Ibadah mahdhahnya jadi enak. Karena apa? Kita begitu. Bahkan kita bisa melaksanakan ibadah mahdhah yang sangat tinggi, namanya haji. Karena kita bertaskhir, kita punya ongkos. Ya kecuali yang haji Halimah agak murah ya. Sampai Halim pulang lagi ke rumah, itu maksudnya nganterin, itu agak murah ya. Jadi bagaimana agar hablum minannas kita juga menjadi baik. Begitu kita ketemu orang ngeluh kepada kita, nggak cuman inginnya dinasehati. Keluhannya apa? Ya ini saya sedikit punya bantuan. Kita nggak mungkin bisa membantu kalau kita tidak ada taskhir. Nah begitu, taskhir itu upaya kita untuk sesuai dengan kemampuan kita, pikiran kita, tenaga kita kerahkan. Untuk apa? Agar Allah menurunkan rizki. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi latusuha. Ya. Jadi Allah itu sebetulnya sudah menurunkan apapun yang kita inginkan dalam hidup ini. Ya. Kalau kita mau menghitung latusuha, tidak terhingga banyaknya. Nah oleh sebab itu, inilah memanfaatkan alam dan pendaya gunaan potensi yang dimiliki oleh kita. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pengajar, ada yang jadi pegawai, ada apapun namanya, ada yang jadi pedagang. Itulah namanya taskhir. Sehingga kita banyak bisa berbuat karena apa? Mengolah yang namanya taskhir ini.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah mari tentu agar kita bisa mampu membangun ketiga-tiganya itu, baik mahdoh kita baik secara singkat, ghairu mahdoh kita baik didukung oleh taskhir ini, tentu ujungnya adalah terus kita upgrade bahasa sininya, tingkatkan. Kenapa? Inilah maka sebagai penutup kesimpulannya adalah ada 5. Mari Bapak Ibu kita senantiasa bermuahadah. Bermuahadah itu artinya kita ingat akan janji kita kepada Allah. Yang sederhananya di surah 2 ayat 5 kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami mengabdi dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Itu janji. Termasuk di surah 7 ayat 172. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita pernah berjanji di hadapan Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Ini janji kita, hari ini kita tunaikan. Mari Bapak Ibu kita selalu ingat dengan apa yang sudah kita janjikan. Jadi ibadah itu sebuah konsekuensi dan ini sekaligus menjadi kebutuhan. Yang kedua, mari kita juga bermujahadah, harus bersungguh-sungguh. Surah 9 ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Maka Al-Quran menyebutnya a'dhamu darajatan, Allah akan mengangkat derajatnya. Ulaika humul faizun, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Karena apa? Bermujahadah. Kita bersungguh-sungguh. Mujahadah itu bukan perang, tapi bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kehidupan ini. Nah, yang tidak kalah penting juga mari kita harus senantiasa untuk sebagai pengendalian muraqabah. Selalu diawasi oleh Allah. Ya. Bahkan di dalam surah 50 ayat 16, kita itu begitu dekatnya dengan Allah, bihablil warid. Itu dekatnya Allah itu lebih dekat dibanding urat, mohon maaf, nadi dan leher kita itu, karena saking dekatnya. Bahkan di dalam surah 2 ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi. Mari kita senantiasa bermuraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita bermuraqabah, selalu diawasi oleh Allah, maka kita hidupnya akan berhati-hati. Dan yang keempat adalah muhasabah. Tidak kalah penting dalam hidup kita ini harus kita evaluasi. Masjid harus dievaluasi, DMI dievaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Itu perintah Allah. Kita disuruh untuk melihat. Seringkali orang melihat orang lain. Tuh dengerin tuh kamu, biar kamu jadi orang baik. Nah, terus Bapak ngapain? Ya kalau saya mah gampang dah. Enggak. Jadi diri kita yang harus dilihat, bukan orang lain. Makanya kalau nunjukkan begini ya. Jadi untuk apa? Meningkat dari beriman menjadi bertakwa tadi. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligat. Bahkan persiapannya bukan setahun 2 tahun. Ligat itu artinya kehidupan setelah mati itu. Lebih jauh. Kita ini punya visi misi yang begitu jauh, bukan hanya di dunia. Kalau di dunia cuma sebentar. A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Tapi kalau setelah mati berapa lama, Pak? Lamanya. Makanya sering saya sampaikan, bagaimana agar hidup kita ini, Bapak Ibu, hidup nikmat, hidup enak, penting. Tetapi yang lebih penting, bagaimana agar mati enak. Karena ketika hidup enak, lamanya paling tadi 60 sampai 70. Tapi kalau mati enak, kita akan selama-lamanya. Yang terakhir adalah mu'aqabah. Mu'aqabah itu bahasa kitanya itu menghukum diri. Sebelum dihukum oleh Allah, mudah-mudahan kita nggak pernah dihukum oleh Allah.
Surah 8 ayat 25 mengingatkan kita betul. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ujung ayatnya itu. Surah 8 ayat 25. Ketahuilah bahwa hukuman Allah, siksa Allah itu syadid, begitu pedih, begitu mengerikan. Iqab, begitu hukuman Allah itu begitu mengerikan. Sebelum kita dihukum oleh Allah, mari hari ini kita menghukum diri. Hari ini yang biasa tadarus misalnya 10 ayat ya setiap habis subuh karena ada acara di sini, besok kita hukum. Berarti hari besok berarti 2 kali. 10 kali 2 berarti baca ayatnya harus 20 ayat. Itu namanya iqab. Bagaimana agar kita muaqabah, menghukum diri kita kalau ada yang lalai. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu gara-garanya pas begitu mau sholat asar ternyata apa itu sholat asar sudah selesai, imam udah turun, gara-garanya panen kurma, gara-garanya ngurusi dunia terus panen kurma terus sholat jamaahnya ketinggalan. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab memberikan iqab kepada dirinya, seluruh hasil panennya itu disedekahkan, diinfakkan. Ada nggak kita gara-gara tokonya kita jualan di toko terus apa dong? Ya terus hari ini nggak sholat jamaah zuhur terus hasil keuntungannya disedekahkan. Hebat kalau ada ya. Tapi maksud saya, mari sekecil apapun hari ini kita sudah bisa mencoba untuk menghukum diri kita agar besok kita nggak pernah dihukum oleh Allah. Sehingga ketika kita tidak pernah dihukum oleh Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Inilah secara singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi renungan buat kita semua. Mudah-mudahan setelah kita endapkan apa yang harus kita lakukan setelah ini yang menjadi penting. Why-nya, setelah ini apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita ngaji itu memang pertama ya harus bisa mengikuti, yang kedua bisa memahami, tapi yang tidak kalah penting nih Pak, inspiring. Inspiring itu bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan apa setelah ini yang harus saya lakukan. Nah begitu. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi renungan buat kita semua yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia. Mohon maaf, ada pertanyaan juga ya? Ya, sambil silakan kopinya, tehnya dikeluarin sambil nyantai Pak. Orang yang tidak wajib sholat, yang pertama tentu gila. Ini kan di sini tulisnya gila. Orang yang di dalam hadis Rasulullah itu kan ketika orang ketiduran itu juga tidak. Ya, ketika orang ketiduran. Terus yang kedua, karena memang tidak ada kesadaran dalam dirinya, karena tidak sadar. Ya, melakukan sesuatu tidak sadar. Pikun juga bagian dari tidak sadar. Itu juga tidak dimasukkan dalam itu. Apakah fidyah puasa? Kalau menyangkut dengan kegiatan itu sampai kapanpun, bayi pun wajib membayar hutang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Gitu. Karena memang inilah yang diperintahkan termasuk ketika melaksanakan siam Ramadan dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi tetap harus, karena bayi pun yang baru lahir pun sudah harus membayar itu. Ya. Apa rezeki itu ada berapa? Apa itu maksudnya nih? Apa rezeki itu ada berapa tahapnya? Makasih. Ya memang cara Allah menurunkan rezeki itu kan bagaimana upaya kita. Ya. Jadi rezeki itu adalah pemberian Allah karena kita wa allaisa lil insani illa masa'a. Seseorang itu akan mendapatkan sesuatu
kecuali karena memang dia berusaha. Tapi kalau kita lihat di dalam berbagai penjelasan nanti dalam Al-Quran itu, rizki itu ada beberapa cara. Ada karena bertakwa. Karena bertakwa kita mendapatkan rizki, nggak ngapa-ngapain. Karena bertakwa itu juga Allah memberi rizki. Yang kedua, karena kita memang berusaha. Yang ketiga, karena kita biru kepada orang tua. Kira-kira ada 8 hal sehingga menyebabkan orang itu akan mendapatkan rizki, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, tetapi yang paling utama orang mendapatkan rizki, ya karena memang dia berikhtiar dan berusaha dalam hidupnya itu. Ya tentu itu yang terbaik dalam kita mendapatkan rizki itu. Ya, pada tanggal 10 Muharram ada kejadian mulia para nabi seperti saat Nabi Ibrahim dibebaskan dari Raja Namrud. Memang ada beberapa nas, ini ya, saat Nabi Muhammad hijrah, apakah ini? Oh, sudah ada sebelum itu ya. Jadi memang kalau tanggal itu kan baru dimulai ketika kalau penanggalan itu memang sudah dari sebelum hijrahnya Rasul itu tanggal sudah ada. Cuman yang belum ada itu tahun. Yang belum ada itu tahun. Ya, tahunnya. Nah, mulai tahun itulah ketika hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Makanya kenapa Bapak Ibu? Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman dulu seperti Allah membebaskan Nabiullah Ibrahim, ya termasuk katakan dari Nabi Adam ya. Ketika Nabiullah Adam alaihi salam dibebaskan karena melakukan dosa, yaitu tidak boleh memakan pohon yang dilarang, tetapi makan. Maka dipisahkan antara Adam dan Hawa. Bertemulah dia dengan menggunakan kalimat yang diberikan oleh Allah juga, dengan kalimat Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin, begitu. Dia bertobat kepada Allah, maka kira-kira dalam tarikh itu 100 tahun baru dipertemukan dan diampuni dosanya. Itu di Jabal Rahmah. Itu juga tanggal 10 Muharram disebutnya. Termasuk dibebaskannya Nabi Nuh dari banjir bandang 10 Muharram. Apalagi kan udah ada. Termasuk Nabi Ibrahim dibebaskan dari api yang begitu luar biasa juga tanggal 10 Muharram. Banyak hadis-hadis yang menyebut seperti itu. Nah, kalau tanggal memang sebelum tahun Hijriah yang memang dihitung dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tanggalnya, bulannya sudah ada. Namanya itu kan inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, itu tadi ya. Jadi hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ditetapkan tadi bulannya sudah ditetapkan. Terus yang kedua tanggalnya juga sudah ada. Dan bahkan Allah menetapkan ada 4 bulan yang hurum itu. Ini ada pertanyaan, remaja kemana? Itu kan jatuh. Ada mana nih remaja? Caranya supaya masjid dipenuhi remaja. Memang dulu kita banyak cara. Ya kayak di Masjid Al-Mujahidin juga begitu. Caranya dulu Pak Panca bagaimana upayanya agar remaja pada mau ke masjid. Dikasih keterampilan, kursus ini, kursus itu. Dikasih sarana olahraga bahkan Pak. Kasih sarana olahraga. Dulu dibeliin meja tenis. Sebelum sholat ramai Pak, tapi begitu sholat sepi. Kirain sepinya sholat, tapi nggak tahunya sepinya pergi malah begitu. Akhirnya mejanya dirobohin aja lagi begitu ya. Jadi memang banyak upaya yang harus kita lakukan, tapi yang paling pokok ternyata remaja itu ingin didengar perasaannya, ingin didengar keluhannya, ingin didengar pikirannya. Baru dia mau. Yang kedua, beri tanggung jawab dia.
Jangan apa-apa pegang yang sepuh-sepuh, itu udah remaja udah mesti pergi. Udah serahin aja. Yang penting apa, orang tua bimbing, kalau terjadi sesuatu sebelum terjadi malah kalau bisa panggil. Itu. Jadi yang ketiga harus keterlibatan, harus dilibatkan dalam berbagai hal yang baik. Karena mohon maaf Pak, kalau remaja nggak kita tarik, itu akan ditarik oleh orang lain. Itu yang paling mengerikan. Jadi keterlibatan itu menjadi penting. Keterlibatan menjadi penting. Kasih ruang, kasih gerak, kasih untuk bisa berpikir, kasih untuk berinovasi. Bukan hanya dikasih fasilitasi, tapi kasih ruang untuk dia bergerak. Begitu. Dan jangan salah, kita sering lupa tuh doain anak-anak kita itu. Kita sering lupa bahwa kita harus juga doalah anak-anak kita agar menjadi anak-anak. Salah satu doanya Nabi Ibrahim itu apa? Saya lihat-lihat tadi Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Gitu ya. Dan itulah ya kiat caranya ya. Tapi tentu ini mari masing-masing lingkungan punya cara dan lain sebagainya. Gayanya Pak Nur Yahya itu merangkul, gayanya Pak Panca itu merangkul. Kalau nggak dengerin keluhannya, dia nggak tahu baca, nggak tahu ini. Kasih kepercayaan itu menjadi penting. Kasih kepercayaan. Inovasinya hargai, ya begitu. Ya itu baru bisa untuk itu. Tahun baru Islam mengadakan pawai. Masjid kita kalau subuh apa ini? Gimana supaya masjid kita kalau subuh banyak ya banyak hal ya, dakwah jangan pernah lelah, didakwai terus. Pak bosen nggak boleh, orang dakwah itu nggak boleh bosen, yang dengar boleh bosen tapi yang dakwah nggak boleh bosen. Bapak mohon maaf ya, kita bosen ngomong bosen baru berapa kali kita ngasih tahu. Sama udah bosen ngasih taunya. Bapak ngasih taunya berapa kali? 2-3 kali. 2-3 kali. Ratusan kali juga. Saya pernah punya pasien, Pak. Itu dia nangis sejadi-jadinya. Nangisnya karena apa? Ini menarik pengalaman kita ya. Kadang-kadang kita suka percuma kita ngasih tahu. Ustaz, saya hari ini setelah sakit, saya baru ingat runut nasihat ibu saya 10 tahun yang lalu. Saya hari ini merasakan cat tobat, dan saya hari ini menyatakan saya mau masuk Islam. Itu masuk Islam itu Pak, gara-gara dinasehatin sama ibunya. Karena rupanya mohon maaf ini di rumah itu gado-gado ibu tahu ya. Jadi ada bapaknya beda agama ini, jadi ibunya mau dinasehatin terus, bosen itu anak. Ibunya nggak bosan-bosan tuh. Berubahnya kapan? 10 tahun setelah ibunya wafat. Itu ketika masuk rumah sakit, bukan karena nasihatnya petugasnya, tapi karena ingat omongan ibu 10 tahun yang lalu, baru dia sadar, pada akhirnya dia bersyahadah. Itu nggak ada yang sia-sia Pak. Bapak jangan merasa bosan kalau udah nasihatin, ya percuma aja saya tidak. Jadi sedikit pun apapun yang Bapak Ibu lakukan nggak ada yang sia-sia. Karena apa? Bapak Ibu akan ditoreh di dalam sejarah perjalanan hidup. Walaupun mohon maaf, mungkin bayangkan Nabi Nuh itu kenapa disebut sebagai ulul azmi? Padahal pengikutnya banyak nggak? Nggak banyak. Kenapa Nabi Nuh disebut ulul azmi yang hebat itu? Karena kegigihannya berdakwah. Bayangkan ketika Nabi Nuh berdakwah itu Pak, telinganya ditutup. Itu yang dengerin ini mah nggak ada yang dengerin telinga ya. Nutupin. Ini telinga nutupnya itu bukan hanya begini Pak. Nutupnya itu asabi'ahu pakai jari. Maksudnya biar nggak ada sedikit. Rainya itu ditutupi wajahnya. Apa nggak kurang ajar itu? Makanya saking kurang ajarnya itu, karena nggak mau dengerin dakwahnya Nabi Nuh, akhirnya apa itu hujan 40 hari 40 malam kan dalam sejarah. Banjirnya berapa lama? 6 bulan. Habis. Coba umat-umat yang kalau zaman Nabi dulu kan mohon maaf Pak, kalau ada yang ingkar dihabiskan oleh Allah.
Tapi setelah umatnya Nabi Muhammad tidak, yang ingkar didiemin aja. Israel itu didiemin aja. Itu untuk apa? Agar yang lain ikut berpikir, akan ikut bantu, dapat ini dan lain sebagainya, mendapatkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu terus berdakwah, jangan bosan. Sampai kapan? Ila yaumil akhir. Masjid juga begitu. Saya sering ngomong sama ketua masjid, Pak Nur, Bapak jangan bosan. Aduh, yang dengerin bosan nggak apa-apa, yang diajak bosan nggak apa. Tapi kalau sudah yang dakwah yang bosan, itu bahaya. Kiamat Pak, mohon maaf, kiamat. Kalau yang dengerin, yang diajak bosan nggak masalah, sebel nggak masalah. Tapi yang penting yang ngajak jangan sampai bosan. Terus kita berdakwah. Ada 1-2 orang, sampaikan saja. Gitu. Jadi inilah prinsip kita di dalam mengajak, terus saling menasihati, itulah menjadi hal yang sangat penting. Nah, memang ya kalau kayak masjid-masjid yang top itu kan banyak ya, dikasih hadiah tapi kita nggak perlu gitu-gitulah. Ya terus dikasih fasilitas hebat. Ya kalau kayak di Jogokaryan itu kan subuh itu berapa Pak? 500-an lebih. Ya karena disiapin sarapan pagi. Ya kita juga begitu Pak Nur Yahya. Barang siapa nanti yang sholat subuh di saf pertama dapat 1 juta, saya kira berebut itu orang Nusa Indah itu. Saya yakin itu tunggang langgang, saya kira itu, walaupun makanya Pak, memang penting ya. Karena itu nggak bisa membuat orang istiqomah. Mohon maaf, duit nggak bisa membuat orang istiqomah. Karena mohon maaf nih Pak, sholat berjamaah di masjid tepat waktu atau di awal waktu gampang nggak Pak? Saya ulangi, sholat berjamaah di masjid di awal waktu gampang nggak? Gampang, gampang. Yang sulit apa? Istiqomah. Kalau sesekali mah gampang, karena mau dapat hadiah tadi 1 juta ya. Saya kira sebelum jam 3 dia udah bangun untuk dapat di saf pertama itu. Tapi kalau Allah yang ngiming-ngiming, kalau apa? Mohon maaf. Ya kalau Rasulullah, kalau yang sholat sendiri 10, sholat berjamaah 27. Ada nggak yang tertarik? Ada, tapi sedikit. Sedikit. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, ternyata Pak, ternyata kuncinya itu, kenapa sedikit? Kenapa Pak sedikit? Karena belum sekaratul maut, itu aja. Kalau udah sekaratul maut baru nyesel tuh. Ya Allah, itu kan seperti Sauban kan, ketika sekaratul maut, ya Allah, begitu indahnya balasan ketika hanya berjalan dari satu masjid, mengagumkan. Kenapa dia sampai ngeluhnya begini? Kenapa tidak lebih jauh? Padahal ke masjidnya Sauban itu berapa jam Pak dalam sejarah? Kalau yang Bapak pernah membaca, karena ketika Rasulullah berkunjung ke rumahnya itu berangkatnya kira-kira jam 6 atau jam 5 atau jam 6 lah. Nyampe di rumahnya dengan jalan kaki itu kira-kira sudah waktu yang paling tepat, yang paling baik untuk sholat duha. Jam berapa kira-kira? Jam 8-9 ya, 3 jam. Sauban itu kalau ke masjid 3 jam. Bapak berapa jam Pak kalau ke masjid? 5. Kalau yang 2 jam ya Pak Bambang ya, kalau 2 jam berarti ke Jatinegara dulu dia. Gitu. Jadi enggak, kita ini menyesal kenapa tidak lebih jauh. Mari Pak, kita nggak perlu nunggu sekaratul maut, hari ini udah menyesal. Makanya kalau kita menyesal hari ini, kan apa? Menyesal hari ini yang memang ya ada perbaikannya. Ya, menyesal hari ini tentu mendapatkan peningkatan lagi. Ya memang masjid agar rame ya tentu ada sesuatu yang menarik. Orang datang itu kan karena ada tertarik. Tertarik bisa karena kajiannya, tertarik bisa karena kenyamanannya, gitu. Tertarik itu bisa karena dia mendapatkan sesuatu darinya. Makanya ciptakan itu semua sehingga nanti ya insya Allah sholat subuhnya di sini, sholat subuhnya berapa saf Pak Nur? Ya lumayan lah ya. Al-Mujahidin juga ya lumayan juga gitu. Semua masjid insya Allah sudah lumayan. Cuman memang 2 sholat, waktu sholat ini memang mohon maaf, ini ukuran keimanan seseorang.
Jadi memang ya mohon maaf kalau orang-orang munafik sholat subuh berjamaah sama isya berjamaah itu memang sulit. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membiasakan sholat subuh dan berjamaah, insya Allah imannya udah baik. Ini ya. Nah inilah memang nggak perlu nunggu sekaratul maut lah, kita sudah anu ya. Ya saya kira itu saja. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan, karena mohon maaf saya udah dikasih kode dan ini udah berapa menit ini. Mudah-mudahan yang tentu ada sesuatu yang bisa kita ambil dari pertemuan kita pagi hari ini, ada inspiring kita, ada apa yang harus kita lakukan setelah ini. Bapak dan Ibu yang diberikan amanah untuk mengemban tugas, mudah-mudahan ada sesuatu di tahun baru, mestinya kita semangat baru ya Bu ya. Tahun baru semangat baru, bagaimana terus kita mengupgrade diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.